Pagi, Miss. Halo, selamat pagi Hansen. Pagi. Yang udah join, yuk pada dibuka videonya. Yang namanya masih bukan nama asli, dirubah dulu. Yang masih pakai nama panggilan aneh-aneh, kayak Owen Gamers itu. Dirubah dulu jadi Owen. Kalau ada yang nggak bisa buka, izin dulu. Kita tunggu kurang lebih 2-3 menitan lagi ya, sebelum mulai. Siapa tahu masih ada yang mau join lagi. Minggu kemarin yang belum join siapa ya? Kayaknya Miss belum ketemu beberapa anak deh kemarin. Lionel kemarin nggak ada ya, Lionel? Yo, yang belum buka videonya Stephanie, Shannon, Natasha, Owen, terus Karisa. Kalau misalnya udah pada buka ya, sekarang tinggal Shannon, Owen, Karisa. Kalau misalnya nggak bisa buka, izin dulu di chatnya ya. Tinggal Shannon sama Kimberly. Kalau nggak bisa buka video, boleh izin dulu di chat. Kalau misalnya bisa, dibuka ya videonya. Miss mau nanya deh, kalau kalian tiap hari ada renungan sama WK? Ada doa dulu? Ada. Mulainya jam berapa? Nggak tahu dari gurunya. Setiap hari di-share. Setiap hari ada renungan. Setiap hari ada renungan. Oke. Ya udah, kita sambil nunggu lagi, mulai dulu aja. Oke, jadi hari ini Miss bakal bawain materi tentang classroom rules and online etiquette.
Jadi kita bakal bahas hari ini peraturan-peraturan selama kelas online. Yang pertama, be on time. Set up early so that you are good and ready when class starts. Jadi ketika datang Zoom, sama kayak datang ke sekolah ya, harus tepat waktu. Jadi jangan telat-telat, apalagi telatnya sampai 10-15 menit. Soalnya kan waktu kita kan terbatas ya kalau online. Lebih susah untuk ngobrolnya satu sama lain, lebih susah untuk tanya jawab juga. Soalnya waktunya benar-benar mepet. Kenapa? Oke, lanjut ya. Jadi harus datangnya tepat waktu, supaya kalau misalnya ada pelajaran, kalian nggak ketinggalan materinya apa. Terus nanti, pokoknya kita harus pakai waktu sebijak mungkin. Jadi jangan sampai waktu kita cuma 35 menit sampai 40 menit, kalian baru datang di 15 menit terakhir atau 20 menit terakhir, yang benar-benar materinya udah hampir beres ya, tinggal waktu tanya jawab doang. Oke, lanjut. Be prepared for class. Have everything you need within reach. Jadi, kalian harus pastiin di samping-samping kalian ini selama kelas online, udah siap barang-barang apa aja sih yang kalian butuhin. Misalnya, PR-nya yang kemarin dikasih, atau buku cetak, atau alat tulis, atau misalnya gunting, lem, hal-hal yang kayak gitu. Dan termasuk kalau lagi kelas online ini kita butuhnya handphone atau gadget yang bakal digunakan untuk kelas online, misalnya tab atau laptop. Jadi jangan sampai ketika kalian, yuk kita hari ini mau nempel materi yang kemarin dibagiin. Terus, kemana ya Miss bukunya? Aku belum siapin, lemnya belum siapin. Terus ngambil dulu juga nyari laginya lupa ada di mana, nggak di kamar sendiri, taunya masih ada di mobil kah, masih ada di map apakah, jadi kalian rusuh, terus udah gitu lama, jadi nggak balik-balik. Atau nggak kalian ada di kamera, tapi kalian masih sibuk nyari, terus ketinggalan, yang lain udah nempel, yang lain udah mulai bahas, ngerjain, kalian masih, mana ya. Jadi harus siapin apa aja yang kalian butuhin di sebelah kalian, di samping kalian, di sekitar kalian yang bisa kalian ambil dengan mudah. Terutama untuk kelas hari ini. Nggak usah sampai tiap hari ini ya, numpuk segala macam buku, peralatan, dan yang lain-lain yang padahal hari ini nggak dipakai, nanti kalian pusing sendiri nyarinya juga. Jadi siapin hari ini kurang lebih ada 5-6 pelajaran, kalian siapin apa aja sih yang dibutuhin dari 5-6 pelajaran ini. Oke, terus lanjut. Wear appropriate clothes. Make sure you look presentable for class. Jadi jangan sampai kalian pakai bajunya bukan seragam atau misalnya bukan polo yang sopan. Jadi harus pakainya benar-benar yang sesuai sama kayak ke sekolah. Kalau misalnya lagi olahraga disuruh pakai baju olahraga, ya pakai baju itu. Kalau misalnya pakai seragam disuruh seragam, ya pakai seragam. Kalau misalnya terkecuali lagi kelas online, kalian boleh pakai polo atau kaos yang masih rapi gitu. Boleh, it's okay. Tapi jangan sampai kalian misalnya panas nih, nggak di baju nih buat anak-anak cowok gara-gara suka main bola nih keringetan. Atau misalnya cewek pengen modis, pengen cantik, sengaja pakai bajunya yang wah banyak rumbai-rumbai, manik-manik, terang-terang, atau misalnya tank top yang kelihatan ketek kemana-mana. Nanti ya, kalau misalnya di luar jadwal kelas boleh. Kalau misalnya lagi kelas pakai bajunya harus yang sopan, yang sesuai. Sama kayak misalnya Miss Tania meskipun lagi WFH dari rumah ngajarnya, tetap pakainya polo, tetap ada kerah, nggak jadi pakai baju gedombrang-gedombrang, daster gede kayak buat tidur lagi gitu ya. Oke, lanjut. Be respectful. Respect your teacher and classmates. Jadi ngapain aja nih respect tuh? Pertama,
dengerin gurunya kalau lagi ngajar. Kedua, dengerin kalau lagi ngasih instruksi. Jadi misalnya Miss-nya bilang, hari ini siapin materinya yang ini, kita mau nempel, kita mau ngerjain worksheet. Terus kalian tuh nggak merhatiin. Pas Miss-nya tunjuk nih misalnya, coba Jesslyn jawab. Terus Jesslyn-nya tuh dari tadi lagi main atau lagi bengong. Terus, tadi disuruh apa Miss? Aku nggak dengerin. Nah, itu namanya tidak sopan, tidak menghormati gurunya yang lagi ngejelasin. Nah, kalau ke classmates-nya gimana, Miss? Kalau ke classmates-nya, kalau lagi kasih pendapat sama kayak lagi di kelas ya, kelas di sekolah maksudnya. Harus giliran, misalnya Arionnya lagi ngasih pendapat. Nanti Daniel mau ngasih pendapat juga, tapi ditahan dulu. Kalau Arionnya udah beres, ngasih pendapat, nanti baru Daniel. Jadi supaya nggak tumpang tindih. Apalagi kalau lagi kelas online ya, suaranya kan masuk semua. Kalau kaliannya cerita semua, menanggapi semua, kan pusing ya mau ngedengerin satu persatu ini orang tuh ngomong apa kan nggak jelas. Kecuali kalau di kelas kan kalian bisa dengar apa yang lebih dekat sama kalian. Tapi tetap kan di kelas juga Miss sudah ajarin untuk saling ngehormatin satu sama lain dengan ngedengerin pendapatnya. Kalau ada yang lagi ngomong di depan, lagi ngejelasin, lagi nyanyi, lagi apa, harus menghargai. Termasuk guru juga kalau misalnya lagi ngejelasin, terus kalian tiba-tiba ada yang Miss kelewat gara-gara suaranya putus-putus, atau misalnya hilang malah suaranya, atau misalnya ada yang nggak muncul di screen sharing-nya, kalian boleh kasih reaction di Zoom-nya, atau misalnya kalian lewat videonya angkat tangan. Terus jelasin apa yang jadi kesalahan kalian, bisa kelewatkah suaranya yang putus-putus atau apa gitu. Tapi jangan langsung nyamber, kalian nggak unmute sendiri terus kalian ngomong, Miss gini. Padahal Miss-nya tuh lagi ngomong. Jadi nanti Miss-nya bingung ya kalian, tadi tuh Miss-nya lagi ngomong apa, terus kalian tadi ngomong apa juga tabrakan gitu. Jadi paling kalau mau juga, Miss, terus tunggu sampai Miss-nya persilahkan kalian untuk ngomong ya. Oke, lanjut. Nah, keep your microphone on mute. Nah, sekarang sih untuk kelas yang 4 ini udah pada gede, udah pada nge-mute sendiri ya langsung. Good job. Kalau misalnya kelas-kelas kecil tuh harus diminta dulu. Soalnya pada pengen ngobrol dulu satu sama lain, pada pengen cerita-cerita dulu. Jadi tuh semuanya saling tumpang tindih kayak yang tadi udah jelasin sama Mi. Jadi pada ngobrol asik sendiri, bingung kan? Atau nggak di chat gitu ngobrolnya kan jadi pada pusing. Nah, makanya harus keep your microphone on mute supaya nggak ada suara-suara yang bakal mendistraksi kita, mengganggu konsentrasi kita. Jadi kayak misalnya yang udah dijelasin Miss, kalau ada yang misalnya mau ngomong, mau ngasih pendapat, mau nanya, giliran satu persatu supaya kaliannya nggak pusing sendiri. Terus misalnya ada yang lagi ditunjuk nih sama Miss, jawab atau minta pendapatnya Miss dari kalian. Terus kalian di rumahnya tuh lagi ada berisik, misalnya renov rumah, atau misalnya lagi ada pet kalian di sekitar kalian, misalnya gogok, kucing, atau burung, terus berisik banget. Nah, kalian boleh izin, atau kalian dari awal udah izin, Miss, kayaknya aku nggak bisa banyak ini karena ada apa. Termasuk kalau misalnya lagi diminta jawab, terus kaliannya lagi ada berisik banget juga, kalian boleh kasih tahu di chat, Miss nggak bisa jawab soal tanpa ngejelasin apapun, salah juga ya. Pokoknya intinya harus di-mute-nya sesuai situasi. Kalau misalnya kalian lagi kayak gini, di-mute. Kalau misalnya kalian lagi diminta untuk menjawab, di-unmute lagi. Jadi jangan sampai tumpang tindih satu sama lain suara-suara yang nggak kita inginkan. Oke. Lanjut. Be responsible in the chat box. Kalau misalnya mau chat, gunain chat yang di Zoom ini, kalian chatnya
Use the chat box for class-related matters only. Jadi kalian nanyanya yang berhubungan dengan pelajaran BK. Misalnya apa yang lagi kita pelajarin hari ini, atau yang minggu lalu, misalnya ada yang masih kurang paham, boleh tanyanya lewat chat box. Tapi jangan dipakai untuk ngobrol satu sama lain. Misalnya nanya, Sean kemarin kok kamu nggak ikutan ini, kok kamu kemarin nggak ikutan pelajaran ini, padahal kan bisa nanyanya di chat WA ya. Atau misalnya nanyanya kayak, kamu main game ini nggak? Kamu kemarin tidurnya jam berapa? Yang pokoknya nggak nyambung nih sama pelajaran BK. Yang kayak gitu dihindarin, soalnya kan ini kelas online ya, bukan lagi ngobrol aja, ngobrol, lagi ramah-tamah, lagi berkumpul doang, tapi kan lagi belajar. Ya, kenapa, Nak? Kapan kita nempel kertasnya? Iya, kayaknya di pelajaran selanjutnya kita ada nempel kertas nih, bakal mulai masuk materi kayak biasa di kelas. Jadi disiapin aja, jangan sampai hilang ya si plastik sama si kertasnya itu. Terus nanti juga kalau misalnya bakal nempel, Miss pasti kasih tahu di classroom atau di grup untuk siapin juga lem hari itu. Oke, lanjut. Be fully present, pay attention, and participate actively. Jadi perhatiin ketika gurunya lagi ngejelasin, lagi ngajarin, lagi ngasih instruksi. Jangan malah main game di HP, atau misalnya chatan sama siapa gitu di sosmed kalian, atau malah nonton video, buka YouTube. Jadi fokus ya sama pelajaran. Catat apa yang misalnya kalian pelajarin hari ini, misalnya BK hari ini, kalian lagi belajarnya tentang aturan sama kelas online. Nah, kalian catat tuh yang berhubungan sama pelajaran BK-nya, jangan malah nyatetnya ya hal-hal yang lain, misalnya tentang game kah, atau misalnya ngeliatin teman-temannya ada yang ngapain gitu. Jadi fokusnya perhatiin materi yang lagi diajarin hari ini. Jadi jangan sampai ke distraksi sama hal-hal yang lain. Terus participate actively, kayak misalnya kalau misalnya tunjuk, kalian jawab, jangan sampai udah di-unmute, terus kalian cuma geleng-geleng doang nggak mau jawab. Kalau misalnya kalian nggak bisa jawab, kalian harus jelasin di chat kenapa. Emang nggak ngerti kah atau apa. It's okay ya, yang penting kalian ngomong gitu. Jangan sampai kalian udah di-unmute, terus malah dia bengong. Misalnya kan jadi dengeran nggak sih, atau ngerti nggak sih, kok diem aja gitu. Jadi harus participate actively juga, secara aktif. Oke? Lanjut. Remove distractions. Treat online class time as real class time. Jadi kalian harus memperlakukan juga kelas online seperti kelas di sekolah. Kalau misalnya di sekolah kan duduknya harus tegak. Terus nggak boleh goler-goleran. Nggak boleh sambil rebahan, nggak boleh angkat kaki ke atas kursi, nggak boleh naruh kepala di atas meja tidur-tiduran, nggak boleh sambil meluk-meluk bantal, nggak boleh sambil meluk boneka, atau misalnya ada bola di sekitar kalian sama kalian dipakai main. Kira-kira apa aja sih yang bakal mengganggu perhatian kalian? Misalnya ada suara TV kah, suara radio, kalian harus matiin, harus bikin suasana di ruangan kalian itu saat lagi kelas online senyaman mungkin seperti di kelas. Jadi jangan ada yang berisik satu sama lain, biar nggak ngeganggu. Jangan juga makan atau minum, apalagi tanpa izin ya. Kalau misalnya minum kan masih boleh, tapi kan harus tetap izin. Nah, kalau makan juga kan kalau di sekolah nggak boleh makan ya. Jadi jangan sampai misalnya ngelihat kalau kalian lagi ada yang sambil ngunyah, sambil ngambul, apa gitu. Kecuali nanti udah di jam makan siang ya. Oke, jadi pindahin apa yang bakal kira-kira mengganggu kalian belajar online. Kalian geser-geser dulu nih, bola kah, HP kah, atau tab buat biasa main game, atau misalnya HP buat chatan,
atau misalnya ada robot-robotan, figurin yang bakal dipajang di meja yang bakal mengganggu kalian jadi pengen pegang-pegang gitu. Sama kalian disingkirin dulu. Kecuali kalau kalian yakin itu nggak akan mengganggu kalian. Misalnya Miss wah, Miss Tanianya hilang nih. Tadi sinyalnya mendadak ini. Ayo Miss lanjutin Miss ke yang terakhir. Oke, yang terakhir nih ada other classroom reminder. Yang pertama, don't be afraid to ask questions. Kayak tadi yang udah dijelasin. Kalau misalnya kalian ada hal-hal yang kurang dipahamin, ada yang masih nggak ngerti atau kelewat gara-gara sinyalnya jelek, kalian jadi putus-putus atau hilang, tanya aja. It's okay nanya. Jangan sampai takut nanya ke guru, apalagi kalau misalnya kalian memang nggak ngerti. Nanti kan malah kalian yang ketinggalan ngerjain tugasnya, atau nanti kalian malah ketinggalan materi yang diajarinnya. Terus kedua, be courteous and polite. Think before speaking, say thank you and please when appropriate. Jadi kalau misalnya terutama nih dalam ngechat WA ke Miss ya, jangan lupa pagi, siang, sore, malam. Nggak cuma ke Miss ya, maksudnya ke guru-guru lain juga. Jangan lupa pagi, siang, sore, malam. Terus udah gitu, kenalin diri kalian. Sebutin namanya siapa, dari kelas berapa. Terus baru nanya pertanyaannya apa. Misalnya nih, nanya ke Miss. Kalau misalnya langsung nyamber kayak gini, ngechatnya. Miss, hari ini BK nge-Zoom jam berapa? Tapi nggak ngenalin diri. Terus udah gitu kalian nggak pakai foto diri juga. Jadi Miss-nya nggak tahu ini ngechat Miss-nya tuh siapa. Kan kalau misalnya Zoom-nya online hari ini ada 3 kelas, Miss nggak tahu ya kamu dari kelas mana dan jamnya yang jam berapa. Jadi kalian jangan lupa ngenalin diri, terus udah gitu jangan lupa say thank you. Jangan sampai kayak cuman, Zoom hari ini jam berapa, Miss? Udah nggak ngasih identitas tuh. Terus udah gitu sama Miss dijawab, untuk kelas 4A jam segini, 4B jam segini, 4C jam segini. Terus udah gitu, udah aja cuman di-read, nggak ngomong, thank you ya Miss, atau terima kasih gitu. Itu kan kurang sopan ya. Kan kalian bukan ngobrol sama orang-orang yang ini ya, jangan menunjukkan kalian seperti orang-orang yang kurang berpendidikan gitu. Harus sopan satu sama lain, ke teman, ke orang tua, ke guru. Terus ketiga nih, keep up with lessons and homework. Jadi kalau kalian udah belajar hari ini, kalian review lagi, apa aja sih yang udah dipelajarin, ada PR atau enggak ya, sama kalian dicatat. Misalnya BK hari ini nggak ada PR, oke. Terus misalnya hari ini ada tugas, nah kalian catat tuh, kira-kira banyak atau enggak, kerjainnya halaman berapa aja. Terus misalnya dikumpulinnya tanggal berapa maksimal. Nanti kalian kalau udah beres di checklist supaya kalian tuh tahu mana aja sih yang udah dikerjain atau yang belum beres dikerjain, supaya kalian tuh nggak kelewat. Jangan sampai kalian submit-nya late ke Google Classroom-nya. Terus yang keempat, submit assignments correctly. Jadi misalnya kalian udah ngumpulin tepat waktu, kalian udah ngerjain PR-nya juga bagus ya, lengkap semua macem. Tapi salah ngumpulin. Misalnya tugas BK malah ngumpulinnya ke olahraga, yang olahraga jadi kekumpulnya ke agama, yang agama malah kekumpulnya ke bahasa Indonesia. Nanti gurunya pas meriksa, kok perasaan nggak ngajar materi ini, kok ngerjain ini ya, ini tugasnya siapa? Kok ngerjainnya malah pelajaran yang lain? Jadi kalian sebelum submit harus ngecek dulu apa yang disuruhnya udah sesuai belum sih sama instruksi, terus pelajarannya udah bener atau belum yang mau disubmit. Terus yang kelima nih, take breaks from being online. Jadi kalau misalnya kalian udah nge-Zoom nih, udah renungan dari awal, baca, lihat HP, terus udah gitu Zoom lagi untuk pelajaran sampai jam 12 atau jam 1 bahkan ya.
kalian udahnya istirahat dulu, jangan langsung main game dulu, jangan langsung chatan dulu, nonton YouTube dulu. Kalian istirahatin dulu matanya, istirahatin dulu badannya, jangan mainin gadget dulu. Kalian misalnya peregangan dulu, atau tidur, mandi, makan siang, atau misalnya ngobrol sama keluarga di rumah, dedek, kakak, atau mama, papa. Jangan, atau misalnya mau main bola dulu atau main sepeda dulu keluar. Jadi jangan langsung megang HP lagi ya, main game, chatan, nonton YouTube, kayak gitu. Nanti kan ada waktu sendiri, misalnya abis ngerjain tugas, terus baru main game lagi gitu. Terus terakhir nih, support each other, be kind to everyone, let's encourage and lift each other up. Jadi harus saling menyemangati satu sama lain, harus berbuat baik satu sama lain. Apalagi kondisinya sekarang lagi kelas online kan. Kelas online kan situasinya banyak yang nggak mendukung ya, banyak yang tidak terduga. Misalnya ada yang internetnya jelek, jadi suaranya putus-putus, atau bahkan hilang, terus jadi nggak bisa join Zoom-nya lagi, Kak. Nah, kalian harus bantu, harus saling ngingetin satu sama lain. Jangan sampai kalau ada teman yang nanya, aku tadi kelewat nih gara-gara internet aku jelek, suaranya putus-putus, atau suaranya hilang, atau bahkan nggak bisa ikutan Zoom-nya lagi, saking jelek internetnya. Kalian harus bantu, tadi tuh BK belajarnya ini. Jangan sampai kalian pelit, siapa suruh internet kamunya jelek, jadi kaliannya nggak mau ngasih tahu, jadi kamu ketinggalan gitu. Ya, kalian harus tetap bantu satu sama lain. Kecuali kalau lagi ulangan. Kalau lagi ulangan, ditanya jawaban, kalian ngasih, nah itu ngebantu yang salah. Jadi kalau misalnya mau ngebantuin temennya, harus dalam lagi situasi ngerjain tugas. Terus bukan dikasih jawaban doang juga ya, dikasihnya tuh penjelasan cara ngerjainnya gimana. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak, oke. Nah, slide terakhir nih, ada Bentar Mici. Dah, silahkan kamu Hari. ini ada nomor HP-nya Miss Sasa sama Miss Tania. Kalian boleh save, boleh screenshot, boleh catat di kertas supaya kalian, ya gampangnya kalian deh. Kalau kalian misalnya mau nanyain tugas, atau mau nanyain pelajaran, atau bahkan mau chat untuk curhat-curhat, cerita-cerita, boleh ke nomor Miss Sasa atau Miss Tania. Kalau nomornya Miss Sasa yang atas, yang belakangnya 022, kalau nomornya Miss Tania yang bawahnya, yang belakangnya 459. Kalau misalnya kalian ada yang pernah punya nomor Miss yang sebelumnya, udah nggak dipakai ya, kalian chatnya ke nomor yang ini. Oke. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanya dulu? Miss Tania, ada yang mau ditambahin, Miss Tania? Ya, paling yang masih soal ini ya, buka video paling nih. Jadi tadi Miss catat Shannon sama Kimberly dari awal sampai akhir nggak buka videonya. Terus nggak izin juga kenapa nggak buka video. Terus Chelsea itu baru masuk di menit ke-26. Nanti berikutnya, kalau misalnya telat ya, ikut juga ke kelas yang berikutnya. Soalnya kan kayak tadi waktu Chelsea masuk tuh udah tinggal slide terakhir. Waktu yang slide awal-awalnya kan nggak tahu ya misalnya ngejelasin apa. Jadi kalau misalnya pas bisa ikutan
di kelas berikutnya juga kalau pas nggak tabrakan sama kelas lain. Paling itu aja sih ya. Jangan lupa tadi juga sempat ada yang mic-nya nyala. Jadi suara-suara nggak tahu suara papahnya atau suara siapanya masuk sama Miss jadinya di mute. Oke ya, itu aja paling. Jadi jangan lupa nanti setiap yang semua Miss Sasa udah jelasin itu diterapin. Iya, Itu aja sih. dipraktekin ya. Dipraktekin. Udah itu aja paling Miss Sasa. Oke. Oh iya, sama ini kalau misalnya udah buka video, kalian jangan malah pakai untuk masang muka aneh-aneh ke depan kamera atau coret-coret nanti di PPT yang lagi di screen sharing, atau misalnya kalian nari-nari TikTok, atau misalnya sambil makan atau dipakai main, misalnya mati nyala videonya. Itu kalau misalnya Miss kan suka ngeliatin anak-anak diliatin satu persatu kan. Itu bisa mengganggu konsentrasi, Miss-nya jadi nggak fokus, atau malah temen kamu juga jadi nggak fokus, jadi pengen ngeliatin, malah jadinya nggak belajar, malah nggak merhatiin apa yang lagi diajarin hari ini, atau instruksinya apa hari ini, gitu. Terus jangan sampai kalian udah diperingatin sekali nih, udah dikasih tahu untuk izin atau apa, tapi kalian misalnya ke WC tiba-tiba hilang tanpa izin dulu, pas Miss lihat tuh tinggal kursi atau tinggal kamera lagi, lemari doang, orangnya nggak ada, padahal belum izin gitu. Terus misalnya tadi udah diingetin juga untuk duduknya seperti di kelas biasa ya, duduk tegak, terus kalian masih kakinya naik ke atas, ngangkat, atau sambil goleran, atau sambil meluk-meluk guling, atau meluk-meluk boneka, yang kayak gitu jangan diulangi ya. Oke, duduknya yang tegak, soalnya kan Miss-nya pengen ngelihat kalian tuh kayak di sekolah, meskipun secara online, duduknya tetap yang rapi. Jadi kalian beneran kelihatan merhatiin ya, bukan males-malesan gitu. Kameranya kayak cekuk. Nggak apa-apa, it's okay. Makasih yang udah buka kameranya hari ini loh. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau misalnya nih telat ikut Zoom kayak tadi yang udah dibilang Miss Tania, kalian boleh lanjut ke kelas seudahnya kecuali udah masuk ke kelas terakhir. Nah, kalau misalnya telatnya karena gadgetnya tuh dipakai nih karena cuma ada satu, entah sama kakak adiknya atau sama papa mamahnya, jangan lupa juga izin dulu. Atau misalnya karena mau maju, karena nanti di jam yang mestinya kalian itu bakal dipakai sama adik kakak kalian, kalian juga izin dulu. Jadi jangan tiba-tiba muncul di kelas lain belum izin. Ya, kenapa? Nanti 10.50 ada Zoom Mandarin. Oh. Iya. Gimana nih Miss Tania nih? Ya udah, berarti berikutnya Chelsea nggak boleh telat ya Chelsea ya. Ya, Miss. Oke. Jadi jangan lupa izin kalau misalnya bakal maju, kayak misalnya tadi Chelsea, bakal ada 10.50 pun nggak bisa ikut lagi. Jadi jangan sampai telat, kalau misalnya perlu maju jamnya, ikut ke kelas lain juga izin dulu. Jangan tiba-tiba nongol, jangan tiba-tiba ngilang. Jadi kalau misalnya, Miss, aku harus out nih, soalnya tiba-tiba aku harus Zoom Mandarin. Atau misalnya harus Zoom yang lain. Kalian izin dulu, ngomong dulu sama Miss-nya. Oke? Nanti by the way, ini PPT-nya, materinya bakal Miss share juga di Google Classroom ya, setelah beres di kelas 4 ngajarnya hari ini. Jadi kalian bisa baca lagi, bisa download lagi, bisa kalian inget-inget lagi sama kelas online harus apa aja sih. Semua yang dijelasin ini berlakunya nggak cuma di pelajaran BK ya, tapi di pelajaran lain. WK juga sebenarnya pada pengen lihat juga kalian buka video supaya tahu kalian tuh merhatiin atau enggak sih. Jadi nggak cuman kayak ngomong sendiri gitu loh gurunya. Apalagi kalau misalnya gurunya posisinya dibalik.
Misalnya Miss ngajar ke kaliannya sambil matiin kamera atau nyalain kamera, tapi Miss-nya sambil nonton atau misalnya sambil masak, ditinggalin. Jadi Miss-nya ngajar ke kaliannya teriak-teriak gitu. Atau misalnya Miss-nya sambil jaga ponakan gitu, jalan-jalan gitu. Kan itu mengganggu konsentrasi kalian ya, kalian jadi bingung. Ini Miss-nya niat ngajar nggak sih, kok malah jalan-jalan, kok malah fokus ke hal-hal yang lain gitu. Sama perasaan guru-guru juga ketika ngeliat kalian duduknya malah goleran, kameranya dimatiin, atau tiba-tiba hilang. Guru tuh bingung, ini tuh kenapa ya kayak gini. Jadi kadang merasanya kurang dihargai gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain? Kita 3 menit lagi selesai. Kita bakal ketemu lagi di 2 minggu lagi. Oh ya, jangan lupa ya nama yang tadi pas awal join masih ada gamersnya lah, atau kerens lah, atau apa. Nama-nama atau cuma simbol atau angka doang. Nah, jangan lupa sama kalian pas awal join langsung dirubah. Atau yang masih namanya, nama handphone, nama papa mamahnya, atau dede kakaknya. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau misalnya nggak ada, berarti pertemuan BK hari ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi 2 minggu depan. Semangat PJJ-nya, jangan lupa diterapin yang udah diajarin sama Miss Sasa dan Miss Fania. Semangat PJJ-nya ya. Sehat-sehat terus semuanya. Bye. Oke. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Karena tinggal Bye. Karena Terima kasih. Sama-sama.